Pernikahan selama 16 tahun, kami bertemu pertama kali itu bertemu di luar negeri. Mm-mm. Dia bekerja sebagai, eee, boleh sebut ya, Gimana? chef. Oh, chef. Heeh, Masak dong? betul. Ih, keren. Jadi dia kerjanya Memang di restoran luar negeri? betul, Mhm. jago banget memang Mhm. bapaknya anak-anak ini. Nah, Mhm. yang apa, ya saya di hospitality. Jadi ketemunya di Jadi sana, perawat atau apa? hospitality kayak perhotelan. Oh, Betul, perhotelan. sama-sama di bidang kuliner sebenarnya sih, tapi kita di frontnya, di Oke. depan. Belum setahun pertama saya di luar negeri, dia sih sudah lama. Terus ada kejadian namanya perempuan kalau di luar negeri itu terus ada yang mepet-mepet, ternyata dia punya istri. Jadilah saya dilabrak hari itu. Kebetulan kita satu satu apa satu apartemen Udah itu nikah beberapa atau masih orang. pacaran? Belum, sebelum ketemu sama bapaknya anak-anak nih, saya baru landing di Miami. Ya nggak apa-apa. Miami Dia, kan nggak apa-apa dia negara. Miami. Jadi yang namanya perempuan baru pekerja gitu Heeh. kan, baru datang, yang mepet tuh banyak gitu orang-orang Oh, jadi serumpun se-Indonesia Mawar ini gitu. banyak yang deketin lah ya. Ha, nah adalah Ke yang orang Indonesia. nganter-nganter, betul. Heeh. Tiba-tiba datang istrinya, sebenarnya sih bukan dibilang istrinya ya, karena istrinya sudah mau minta kartu hijau, jadi dia nikah pura-pura sama orang lain gitu, Oke, kartu orang hijau apa bule, dulu dijelaskan nih green buat card. Jadi buat orang awam ya, netizen betul, belum pada ngerti, mungkin ada yang juga kalau yang mau ngerti. tinggal di luar negeri tanpa harus ngurus visa bolak-balik, harus balik ke Indonesia, itu dia harus setidaknya menikah atau apa namanya, Oh, ada keahlian yang ada bisa keahlian. membuat dia menjadi Oke, seorang namanya itu warga kartu hijau. negara, betul, Mm-mm. kartu hijau. Dan itu pengurusannya juga susah. Hmm. Akhirnya satu malam saya dilabrak, Gimana coba ceritakan proses karena dilabraknya? mantan suaminya ini nganter-nganter kalau kerja, dia nganter nih ke restoran apa segala macam. Malam-malam kan itu hal yang Oh, memalukan. nganterin mawar terus. Betul. Nah, istrinya nggak terima. Akhirnya saya keluarlah dari apartemen tersebut karena apartemen tersebut bareng-bareng. Ini Gua seperti apa? panggilin ICE ya, ICE itu kayak orang imigrasi. Gue panggilin Hmm. ICE ya, lu pada di sini visanya nggak ada yang benar. Gue tahu kata dia gitu. Orang Padahal aku Indonesia baru juga istrinya. iyo orang Indonesia juga Mm-mm. dan dia lebih tua, udah ibu-ibu lah, punya anak dua, udah dewasa. Uh-uh. Aku belum punya anak, masih baru umur 24 tahun. Mhm. Akhirnya kita yang kayak, aduh aku kaget-kaget gitu Mm-mm. kan, dari visa aku masih valid, yang Mm-mm. lainnya nggak valid. Daripada Mm-mm. aku mengorbankan teman-teman aku yang lain, Mm-mm. lebih baik aku yang keluar gitu. Kan Kenalah, masih valid, ngapain keluar? tapi kan kesian ya teman-teman aku yang udah nggak valid visanya. Kalau datang imigrasi, Hmm. ditangkep, mereka bisa masuk sel. Tapi kan yang dilaporin kan mawar doang, yang si istrinya itu Satu nggak. apartemen, dia marah-marah, nggak terima. Oh. Kenapa lo kegatelan apa segala macam gitu. Memang kita tempat istirahat kalau kerja di luar negeri itu, Mbak, aku bener-bener yang down to earth. Dari kerja tuh ngepel apa, lap-lap meja. Mm-mm. Sebelum boleh jadi server, kita harus jadi lap-lap meja dari bawah lah, Mm-mm. buzzer. Mm-mm. Aku disebutnya buzzer girl. Aku Mm. tuh ngelap-ngelap meja di restoran Thailand yang cuman ngandelin tips Mm-mm. sehari cuman berapa dolar gitu kan. Mm-mm. Udah dijalanin. Mm-mm. Kalau di Miami itu masih ada bis. Aku Mm-mm. 2 jam dari Miami, ada kotanya orang-orang kaya gitu, tapi yang udah sepuh-sepuh gitu. Kalau lagi dingin di New York, mereka turun ke Florida gitu. Oke, jadi si bapak ini tuh udah berusia, Dari udah lanjut aku usia. landing, Heeh. kebetulan kan teman aku udah berangkat duluan nih. Mm-mm. Bapak ini udah lanjut usia, anaknya udah dewasa kok, udah Mm-mm. pada, ada yang satu yang masih kecil high school di sana. Ganteng. Cowok cewek, yang pertama Mm-mm. ganteng, Mm-mm. tapi ya seganteng-gantengnya orang kita, aku kan mainnya sama bule dari dulu. Si bapaknya ganteng nggak? Enggak, biasa. Hmm. Enggak, Itu orang enggak. Indonesia juga? Jadi dia bapak anak orang Indonesia, bapak istri orang Indonesia, Mm-mm. tapi mereka separated. Terus si istri udah kawin sama bule untuk ngadepin green card supaya bisa ngangkat anak-anaknya ini gitu kan. Anak di bawah umur 17 tahun kan bisa dapat green card. Nah, itu dia kawinin tuh bule. Dilalahnya aku yang baru datang ketempaan gitu loh kan. Cuman Mm-mm. antar jemput doang, satu Mm-mm. apartemen, tapi kan cewek-cewek, cowok-cowok gitu loh, nggak nyampur jadi satu. Yang lainnya juga sama, pada nyampur. Sama. Nah, di kota yang aku sebut tadi itu memang nggak ada bis umum.
nggak ada zaman-zaman itu, zaman dulu tuh nggak ada Uber kayak gitu-gitu nggak ada. Jadi benar-benar yang kita harus ngandelin punya mobil. Kalau lo nggak punya mobil ya sudah gitu loh. Nah, selama ini Mawar pakai mobil? Ya itu antar Dia. jemput teman-teman yang ada di situ. Nah Oh. dia paling sering nggak terimalah, marah-marah. Mm-mm. Di situ baru aku ditolongin sama si mantan suami untuk tinggal di apartemennya dia. Malam itu aku yang keluar, masih dalam satu area. Tinggallah kenal. Besoknya akhirnya jadi mantan suami itu yang nganter-nganter. Heeh. Saya bandelnya orang waktu muda, Iya, ya, heeh. kebandelan anak muda Heeh, segala macam untuk kita ikutin gitu heeh, ya. heeh. Eh, di negara orang, Mm-mm. aku punya ketakutan yang luar biasa. Mm-mm. Apalagi itu Amerika kan? Betul, Miami kan? betul. Mm-mm. Kayak yang takut gitu loh. Takutnya? Hengki-pengki tetap, hengki-pengki sih tetap kita lakuin gitu kan. Saya perempuan dengan suku tertentu di Indonesia mayoritas, tapi suku tertentu di Indonesia mayoritas yang orang tua kita tuh bener-bener nggak bakalan tuh ngasih kita nikah sama orang yang satu suku, yang nggak satu suku, maksudnya harus Oh, suku iya, itu iya, iya, gitu iya. lah. Gitu ya? Ada suku hidung mancung, ada suku mata sipit di sini kan gitu ya. Nah ini aku tuh kayak gitu Kak. Di sana aku tuh takut gitu loh untuk live in together sama laki-laki yang bukan muhrim. Padahal di sini tuh ampun-ampunan gitu zaman dulu. Nah dari situ baru ketemu, nggak sampai sebulan saya ketemu sama dia Maret, Mei kita nikah. Yang profesinya chef ini. Nah terus apa kabar tuh sama si istrinya yang? Oh enggak, itu udah aku jauhin. Bener-bener sampai aku punya anak bertahun-tahun di Amerika, aku bener-bener nggak mau ikutan kalau ada dia nih. Memang rada, kalau pembawaannya sih memang rada judes dan itu. Mungkin dia sekarang udah aku maafin gitu ya. Tapi kalau sama yang lain-lain, ya aku nggak sama dia doang deh pokoknya yang nggak Waktu akrab. dilabrak dijenggut, Oh dipukul, enggak sampai fisik. marah-marah doang. Amerika itu kalau ada orang keributan atau apa, dia telepon 911 langsung datang. Nggak sampai 5 Dan itu menit. mereka nelpon, Enggak, dia nggak sampai nelpon. Itu yang aku hindarin, makanya aku keluar. Ditampunglah sama bapaknya anak-anak ini. Dari situ berlanjut. Dia pindah state, aku ikut. Dia tapi nanya, lu mau ikut nggak? Kalau mau ikut ayo, kata dia gitu. Terus aku tanya, lu mau nikahin gue nggak? Kalau lu mau nikahin gue baru mau ikut. Gitu. Itu yang aku bilang, sebandel-bandelnya orang kok tiba-tiba jadi ciut gitu loh di negara orang. Maunya nikah. Betul. Nah, si suku tertentu ini hanya punya ibu dan punya adik cowok. Bapakku udah nggak ada. Tiba-tiba dia telepon ke bapaknya, minta izin, dia ke bapaknya, terus dia telepon ke ibu aku, gitu kan. Dan diperbolehkan Langsung. Padahal dia bukan suku yang sama dengan aku. Menikah lah di Betul. situ. Jadi imam masjid di Amerika telepon ke adekku mau minta diwakilkan ke imam masjid tersebut. Udah kita nikah. Aku punya anak 2005. Kalau ditanya Hamdun, ya iya Hamdun duluan gitu loh. Tapi setelah itu ya biasa berjalan 5 tahun. Anaknya berapa? 1 yang lahir di sana. Pulanglah saya ke Indonesia duluan. Anak pulang duluan, terus baru saya pulang duluan. Di Jakarta dia di Indonesia dapat 6 bulan, dia ikut pulang juga karena namanya berpisah pasti ada aja ya ribut-ributnya gitu LDR. Jadi ikutlah dia. Akhirnya kita ngumpul semua di rumah ipar sebenarnya sih, lebih ipar karena kan bapak ibunya abis itu udah nggak ada, meninggal gitu kan. Udah dapet di situ nih orang kerjaannya nggak jelas gitu, pulang ke Indonesia kerjanya nggak jelas, malah bikin apa kuliner, tapi dibagi 6. Coba kakak bayangin. Dibagi 6 maksudnya gimana? Bikin kuliner lesehan dari scratch, mereka sewa tempat, itu kan dia bangun segala macam, tapi dibagi 6, ada 6 orang pemodal di situ. Oh, nggak beres dong ya. Nah, ya kan jadi berbanding kebalik sama kita Banyak waktu di sana. Nah, bukannya aku matre atau apa, kan kita ada pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya dengan jumlah tertentu gitu. Sedangkan aku kerja di hotel bintang 5, balik lagi gitu kan di perhotelan. Satu hari beberapa kali lah, kalau namanya di perhotelan itu kita kerjanya tuh yang bener-bener nggak inget waktu.
kalau weekend kalau ada event ya kita harus cover dong, Mm-mm. ya kan? Kalau hospitality kayak gitu. Mm-mm. Satu hari aku pulang malam, ya namanya event pasti ada minumannya dong, baik itu wine. Tapi nggak mungkin kita akan semabuk parah kan, ada Aturan. regulasinya, Mm-mm. ada aturannya, terus ada batasnya juga gitu. Mm-mm. Saya nggak dibukain pintu loh Kak, Gara-gara, pulangnya malam. tapi mama. Iya iyalah pasti kalau ada event-event kedutaan kayak gitu kan pasti kedutaan-kedutaan itu bikinnya di Hotel Bintang Tapi 5 daerah Gatot emang Subroto. kalau pegawai itu boleh ikutan minum, bukan dia? Boleh, namanya entertain gitu kan. Oh, tapi ininya jabatannya di Hotel Bintang 5 itu sebagai apa? Public Relation Assistant. Oh, pantes Iya. PR asisten. Jadi kan entertain semua tuh. Betul. Nggak ada kepincut sama bos-bos. Enggak sih, tapi memang ya kalau godaan sih banyak ya. Yang seberang-seberangan ya kedutaan-kedutaan gitu, orang-orang kedutaan. Tapi ya memang akunya nggak mikir ke situ, jadi ya biasa aja. Cuman itu buat aku kelewatan. Aku udah capek pulang kerja, dikunciin pintu, terus aku tidur di sofa. Besoknya Ketiduran atau sengaja? Oh sengaja. Tapi kan harusnya lu ngerti, lu juga dari hospitality gitu kan. Kuliner itu masakan hospitality juga. Harusnya lu paham gitu. Kalau aku bisa bolos ya aku bolos. Tapi ini kan memang pekerjaan. Tidur di sofa luar berarti ya? Habis itu? Itu pun bukan di rumah mertua loh. Ada ipar loh, ya kan, seorang ipar. Terus ada adiknya mertua gitu kan yang ikut di situ juga. Coba bayangin kita tidur di sofa gitu. Aduh. Emang nggak nelpon itu, bukain dong, nelpon semua yang di situ. Udah, diketok pun udah. Yaelah seberapa besar sih kamar, namanya kamar. Nggak ada yang respon gitu ya? Anak aku mungkin juga disuruh jangan dibukain gitu. Ya udah, tidurlah di sofa. Besoknya aku kerja lagi. Seperti biasa aku kerja, mandi, nggak teguran ya nggak teguran. Udah. Hari kedua digituin lagi. Hari kedua aku udah nggak tahan. Hari kedua dikucin lagi. Ya namanya event Sabtu Minggu. Ya wajar dong gitu kan. Kalau bukan kerjaan juga aku nggak jabanin seperti itu Kak. Pulang masih dikunciin juga, besoknya aku ajak ngobrol. Escalate dah. Escalate jadi berantem gitu kan. Besoknya dia langsung keluarin koper, ya aku pulang ke rumah mama gitu kan. Anak nggak aku bawa. Itu perceraian yang pertama sama dia. Anak ada berapa yang nggak dibawa? Satu. Kan masih Masih punya anak satu iya. setelah pulang dari state. Itulah efek akibat dari lo nikah tanpa tahu background sifat orangnya seperti apa. Kalau kita lagi bertiga doang nih, aku, anak aku dan suamiku, mantan suamiku itu, ya kita bener-bener struggle dan usaha bareng-bareng gitu maksudnya. Nah, nitip anak di daycare, nitip lagi di orang Jadi tuanya siapa waktu di luar ya. Cari duit dua-duanya gitu ya. Gitu kan, jadi fokusnya ada gitu. Tidak mementingkan karakter. Betul. Nah, ini karena udah gabung sama keluarga, terus ada omongan sana sini. Orang Indonesia tuh kan kalau ngeliat orang pulang malam bawaannya kayaknya lonte ya. Aduh, males banget gitu kan. Dia nggak tahu kita tuh bukan. Karena kan bukan ada campur tangan orang lain yang di situ, di satu rumah pasti kan kompor. Banyak mulut jadi leduk. Dikira kita ditaruh koper di depan rumah. Nggak angkut Kak aku. Iya. Ya masih muda. Lu jual gua beli lah gitu. Itu. Ya masih di bawah 30 mah aku berani-berani Tapi aja. nyesel gak ninggalin anak? Sebenarnya sih nggak nyesel, cuma ya sedih gitu kan. Sempet 6 bulan itu kita pisah. Dia sempet beberapa kali ke rumah nyokap gitu kan, nyamperin. Lama-lama aku nggak tega sama nyokap karena ya itu omongan orang tuh kayaknya nggak enak banget. Ya udah, akhirnya aku ngekos bareng teman di deket hotel aku gitu kan, di belakang daerah Gatot Subroto situ, Kokas ya. Dulu depannya Kokas tuh, Pal Batu. Nah, aku pindah ke situ, ternyata dia setiap hari hampir ke situ main nih ke mama, minta rujuk apa segala macam. Endingnya ulang tahun anak aku setelah 6 bulan, Januari tahun berapa ya, anak aku masih TK, aku balikan gitu, nikahlah lagi kita. Oh, jadi masih ada rasa cinta di antara kalian, akhirnya nikah lagi. Kurang lebih. Si anaknya udah umur berapa itu pas nikah lagi? Masih anak satu, anak itu kelas TKB berarti 6 ya, 6 tahun. 6 tahun. Masih kenal mamahnya dong? Masih, kan tiap weekend aku ambil. Jadi kalau masih anak-anak gitu, dia masih yang kayak mama, kalau bangun tuh mami gitu, masih yang kepikiran aku. Itu yang
tapi dia sempat bawa perempuan, udah sempat pacaran dalam waktu 6 bulan itu. Aku juga ya menikmati hidup aku lah sebagai janda gantung gitu kan istilahnya. Dicerai enggak apa enggak. Kok bisa balik lagi? Ya itu Gimana mungkin ininya? karena aku ngelihat orang tua yang ngelihat effortnya dia yang setiap hari hampir mampir gitu kan. Luluh Terus dia juga ya? udah ninggalin yang lesehan-lesehan itu dan dia sudah bekerja, dapatlah dia pekerjaan di maskapai plat merah. Oke, menjadi seorang Chef di cateringnya. oh, jadi itu suami kamu yang bikin makanan kalau kita duduk Bareng di tim bisnis sih, ya? tim effort ya. First class juga ya? First class belum, nanti itu sampai ke situ. Oke. Pada intinya. Iya, tapi kenapa sih makanan, sorry ya aku mau nanya ya, makanan itu nggak terlalu enak, kenapa sih? Makanan-makanan walaupun ada di kelas bisnis, ya kan aku kadang-kadang pergi pasti kelas bisnis atau first class. Tapi kalau first class enak lah, cuma di bisnis ini kurang. Bukannya makin kesini makin cuman roti Kak. Iya, maksudnya ada makanan tapi Ya. ya hambar ya gimana sih? Aku sih nggak tahu produksi mereka seperti apa. Cuman yang pertama kali dia dapat pekerjaan ini di cateringnya, which is cuman di darat. Jadi di dapurnya, bukan di pesawatnya. Okay. Waktu itu plat merah ini, maskapai ini belum ada chef di pesawat. Itu kan baru-baru tahun 2012 apa 2013 itu baru ada. Nah, si bapak ini dia dapat kerjaan, ya aku senang dong. Mungkin itu jadi bahan pertimbangan balikan lagi, rujuk gitu kan. Dapatlah pekerjaan, tapi dia di Bali, aku di Jakarta. LDR. Mulailah di situ tuh gesekan-gesekan dan dia punya kontrakan itu kos-kosan barengan sama, boleh sebut pekerjaan pramugari gitu. Boleh. Pramugari, baik pramugari cewek ataupun pramugara, yang cowoknya juga ada. Gitu. Enak dong. Jadi kosannya itu yang lainnya pada satu kosan, dia di rumah sendiri, apa namanya ya kalau jadi ada satu rumah untuk kos-kosan, dia yang di bagian luar, jadi dia punya pintu sendiri gitu. Oke. Aku lagi hamil anak kedua, 2012. Kok nih orang nggak telepon? Biasanya Sabtu Minggu untuk kita nih sama anak saya yang udah yang pertama kan. Sabtu Minggu biasanya ke Jakarta? Enggak, telepon video call video gitu. call, Lah ini kok nggak ada gitu. Sampai seharian nggak ada kabar. Terus kan kita bingung dong, saya telepon bosnya, istrinya bosnya itu kan sama-sama orang perhotelan. Tapi saya berhenti kerja sejak 2011. Karena hamil? Sebelum saya hamil, saya 2011 udah berhenti tuh. Jadi 2012 hamil anak kedua, gitu kan. Udah rujuk nih 2011 nih kan. Hamil anak kedua, nah itu tiba-tiba ditelepon nggak ada kabar apa segala macam. Saya telepon istrinya bosnya, terus dia bilang nggak tahu nih, gue juga nggak bisa ngubungin, kata dia gitu. Kan kita takut ada apa-apa, namanya dia di kota orang gitu kan. Dilalahnya akhirnya dia jawab pas abis asar. Kamu di mana? Aku bilang, ini lagi di mall, Galeria ya, dia dulu tuh kan. Mall Bali di Galeria ya? kata dia gitu. Sama siapa? Aku bilang gitu. Sendiri, kata dia. Jangan bohong, ada teman aku yang ngeliat, padahal emang aku pernah tinggal di Bali lama gitu kan waktu muda. Terus si itu ngeliat kamu tuh, teman aku ngeliat kamu. Iya, ini ada si Desi kalau nggak salah namanya ya. Baru aku ngaku. Tahu. Nama samaran gak itu? Samaran. Oke. Terus si Desi gitu kan. Oh oke. Enggak, tapi kita kesini 2 motor kok. Aku ketemunya di sini. Oh jangan bohong. Terus baru dia ngomong, iya boncengan. Dia tuh nggak bisa didesak. push. Kalau didesak dia langsung ngaku. Tapi lu harus desak dulu kan, kita juga capek ya. Iya. Terus aku tuh mikir, gue ini hamil loh 9 bulan. Baru baru mau ngerasain, kita kebetulan alhamdulillah dapat rumah tuh. Baru mau ngerasain rumah, kok lu tiba-tiba nggak ada kabar jalan sama cewek gitu kan. Oh ini nggak bener nih, jangan sampai gue cerai lagi gitu kan. Akhirnya aku mutusin untuk pindah ke Bali. Dari melahirkannya di mana? Di Bali yang kedua. Oh, jadi dari dapat kabar itu langsung terbang tuh ke Bali. Mutusin untuk pindah ke Bali karena LDR-nya kayaknya nggak sanggup ya. Ini orang kalau dibikin LDR jadi begini terus gitu loh. Itu yang pertama yang ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana? Belum yang di Amerika. Waktu kita tinggal pulang duluan, aku tuh nggak tahu. Tapi kayaknya
ngelihat teman-teman aku pada kusuk-kusuk gitu, jadi aku mikir sendiri ini jangan-jangan perbuatan yang sudah diulang-ulang gitu Iya, kan. kayaknya temennya pada tahu semua, cuma pada diem gitu ya. Betul, tapi nggak mau ngomong gitu. Ya karena kesana teman kesini teman, tapi kan gue istri sah gitu kan. Udah, terus akhirnya kita pindah ke Bali, bawa barang-barang, lahiranlah aku di sana. Sampainya di sana, dapatlah pekerjaan yang di pesawat. Tadinya di bawah, di darat, dapatlah dia tuh pekerja chef on board gitu kan. Berarti dia ikut terbang ya? Ikut terbang, first Oh class. ada ya baru, oh karena di first class doang Betul, kan, kalau hanya nggak di first class nggak ada kan. ya. Hanya di first class, dia ikut terbang segala macam. 2018, jadi kita pindah lagi di Jakarta Kak, cuma setahun doang aku di Bali, ngelahirin anak, balik ke Jakarta, dia dapat pekerjaan itu di plat merah, 2018 dia pindah nih ke plat luar negeri. Oh internasional. Negara suku saya lagi. Oh iya. Terus jadi gimana? LDR lagi? LDR lagi. Ya Tuhan. Itu dalam keadaan anak udah lahir? 3, udah punya 3. Oh, udah 3. 2014 aku ada punya anak lagi gitu kan. 2014 udah. Dia pindah negara, LDR lagi. Dari situ aku itu udah nyerah, pasrah. Jauh banget dong ya. Kalau udah LDR penyakitnya kumat. Tapi gajinya gede dong. Gaji kalau nggak bisa ngebahagiain kita kayak gimana sih Kak gitu kan. Maksudnya apa sih yang aku nggak rasain? Ya memang mungkin nggak punya duit MM-an ya. Tapi kalau kebahagiaan yang nggak ada ya gimana gitu. Aku mau nanya, yang di plat merah itu waktu jadi chef itu, yang di darat berapa duit sih gajinya? Waktu pertama itu masih 12. Yang di darat? Ya. Yang kalau yang on board? Oh itu banyak. Berapa duit? Gaji pokoknya aja masih kepala 10 sekian. Tapi uang terbangnya yang banyak. Oh, oke. Gaji pokoknya masih belasan lah ya. Tergantung berapa kali lu terbang. Datang si COVID, dapetnya gaji. Nah gitu. Oke, jadi pas COVID malah menurun. Tapi sekali terbang berapa kalau chef on board itu? Waktu di yang plat merah Indonesia, ya itu ya sekitar 20-25 mah masih ada Kak. Sekali terbang? Oh enggak, maksudnya 1 bulan. 1 bulan kalau itu dikumpulin. Kan, kalau first class itu yang ada tukang masaknya ya harus luar negeri dong. Tapi kan dibagi dengan beberapa chef, banyak mereka ngerekrut gitu kan. Sedangkan yang penerbangan kesananya baru sedikit gitu, baru buka Belanda kalau nggak salah waktu itu ya, baru buka lagi apa. Kalau yang ini, yang internasional ini? Oh ini lebih berapa tajir duit gajinya? lagi, 40 sampai 50 mah bisa gitu. Kirim ke aku tuh 20, 25 gitu. Dilalahnya datanglah si COVID, ya kan? Waktu 2020 datang si COVID, LDR tuh setahun, bener-bener setahun. Kalau dulu sebulan sekali masih bisa pulang, sekarang setahun nggak pulang. Aku udah capek sebenarnya, bukan perselingkuhan tuh bukan cuma itu doang, banyak perselingkuhan tapi yang nggak bisa aku omongin terus-terusan gitu karena lama-lama akunya yang jadi selingkuh. Tapi kan tak dulu, kan dia kan jauh di sana, gimana cara membuktikan dia selingkuh? Nggak kelihatan. Nah itu makanya aku bilang, makin jauh, makin nggak punya mata, nggak punya telinga itu aku. Berarti seuzon. Oh, bukan itu Kak. Kalau setiap video call ditanya, kamu di mana? Kok ke kamar? Dan ngangkatnya lama. Ternyata di ruang tamu ya udah ada wece-wece gitu. Dia kan satu ruangan itu sama beberapa chef ya, ada 3 atau 4. Semuanya udah punya bini. Yang datang pramugari yang masih single. Ya mungkin kalau main negara kayak gitu mana bisa sih lo kalau bukan muhrim bertandang ke tempat orang kayak gitu kan. Iya, berarti itu kan bukan compound, bukan kos-kosan khusus mereka. Ya mereka memang sewa sendiri gitu di luar daripada itu. Ya kalau mau jawab telepon jawab aja di tempat kalau memang nggak ada apa-apa. Harus kayak minggir dulu ya. Perempuan itu sebagai istri pasti kan tajam ya Kak. Walaupun beda benua gitu. Nah ini enggak, ke kamar dulu, di depan kasur atau apa, tapi ada cekikikan ya kita suruh keluar, enggak itu anak-anak teman-temannya gitu. Ya kan jadi udah nggak sehat lah ya. Sehat ya. Tapi aku masih positive thinking gitu kan. Dapat dia buka, negara itu udah buka, pulanglah dia. Ya, setahun nih sih kita separate, LDR. Pulang Februari tanggal awal, terus kita ngerayain ulang tahun dia 3 hari setelah dia di sini kita ngerayain ulang tahun, dan itu beda banget kayak bukan laki kita. Gimana tuh?
badan aku dulu tuh gemuk banget Kak, gemuk, terus aku jerewangan gitu kan, apa Jerawatan. namanya, jerawatan, terus udah gitu seumur-umur selama 16 tahun pernikahan tuh dia nggak pernah ngebully kita. Ini dia ngebully, badan nggak bisa dikurusin. Terus jam 3, ini 3 hari, baru 3 hari landing ya. Dia keluar dari kamar, dia nyalain lampu, dia sapu-sapu. Terus dia ngomong, nih kucing kalau nggak bisa dipelihara, udah buang-buangin aja. Punya pembantu kerjanya apaan sih? Kata dia. Jam 3 pagi, terus aku keluar pakai daster gitu kan, bangun tidur. Kamu kenapa Yang? Yang kenapa? Enggak, ini berantakan banget rumah. Kayak aneh gitu, kayak bukan... Kayak kaget gitu dia kali ya ngelihat. Mungkin gitu, atau dia stres pekerjaan yang biasanya terbang, tapi lu harus bersyukur, lu masih dapat gaji pokok. Yang lain tuh nggak dapat gaji pokok, malah yang di Indonesia aja di terminate, maksudnya diputus kontrak gitu kan, karena nggak akan dibayar gaji pokok. Nah dia di sana masih dibayar gaji pokok, masih dibayar uang apartemen gitu kan. Kok malah kayak begini gitu? Memang sih nggak cukup kalau buat kita, ada cicilan mobil, ada cicilan rumah gitu. Tapi seenggaknya harusnya bersyukur gitu kan, bisa ngelewatin setahun ini pertama. Terus berhubungan, nggak pernah mau lihat aku dari depan, maunya ke belakang mulu. Maaf ya Kak, kalau dari depan nggak bangun. Terus aku kan bingung ya, 16 tahun Jadi nggak dipunggungin begini. gitu. Padahal dulu nggak gitu. Enggak, terus aku tanya, emang gara-gara gue bilang gitu. Apa gue jelek banget? Iya, nggak tahu kayaknya, atau mungkin gue dipelet kali ya sama orang Mesir, kata dia gitu. Emang lu deket sama orang? Enggak, kata dia gitu. Itu cuman dari awal Februari sampai ulang tahunnya 3 hari kemudian, itu mulai tuh berantem-berantem. Iya. Seminggu setelah di Indonesia dia kabur, keluar dari rumah berantem yang gak ada artinya. I see. Jadi mungkin di sono kebanyakan ngeliat orang nunggu. cakep gitu ya harus- kan, yang kayak Arab-Arab apa bening-bening, begitu ngelihat ini drop karena udah terlalu kebanyakan sehari-hari ngelihat itu. Ya, Bisa jadi. mungkin bening-bening harusnya udah bosan kali ya, jangan Harusnya. tapi kalau ada yang nunggu itu mungkin Kak, ngerti nggak? Kayak mau mempercepat. Seminggu setelah itu udah berantem pertama, tiba-tiba minta, aku cuek aja, dia keluar dari rumah, aku di rumah sama anak-anak gitu kan, Bawa baju. bawa baju, dia bawa motor, mobil masih aku yang pakai tuh. Pokoknya aku dimanjakan, dimuliakan, diratukan sama dia, tapi dimiskinkan juga sama dia gitu. Akhirnya seminggu, 2 minggu kemudian talak 1 ngucap dari mulutnya. 2 minggu kemudian, by phone atau by... Datang ketemuan di mall gitu, terus dia cuma minta buku tabungan, BPKB mobil, sama apa, jam tangan dia yang bagus-bagus itulah pokoknya. Kolektor kan dia tuh. Udah ketemu aku, terus aku tanya, ini cincin kawin sama jam tangan yang di sini mau diambil juga? Aku bilang, enggak tadi gitu. Udah,